Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pertemuan majelis Jannah ya, Taman Surga, hari Ahad 2 Rabiul Akhir 1443, 7 November 2021 bersama surah Al-Bayyinah, pertemuan yang ke-10, Al-Halaqah, majelis yang ke-10, serial yang ke-10. Setelah kita membicarakan ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, sekarang kita bersama ayat 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ini semuanya 8 ayat saja ya. Jadi pagi ini dari ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu 'anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Allahumma rzuqna haqqa khasyatika ya Rabb. Allahumma rzuqna haqqa khasyatika ya Rabb. Allahumma rzuqna haqqa khasyatika ya Rabb. Ya Allah, kurniailah kami rasa takut kepadamu ya Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Kafir yang pertama ahlul kitab. Itu sebut di sini. Wal musyrikin, dan musyrikin selain ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani ya. Nah, musyrikin yang lain ya Buddha kah, Hindu kah, apakah? Fi nari jahannam. Tempat mereka jelas dalam neraka jahannam. Dah jelas tuh. Jadi jangan ikut-ikuti mereka, nanti terjerat nanti. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka jahannam itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejahat-jahat manusia. Allah sudah menyatakan Yahudi Nasrani itu sejahat-jahat manusia. Hati-hati dong. Jangan terpengaruh dengan mereka. Yang menguasai dunia ini mereka. Yang menguasai media mereka. Yang menguasai politik mereka. Yang menguasai ekonomi mereka. Budaya mereka. Hati-hati. Mereka tuh syarrul bariyah. Sejahat-jahat manusia. Siapa yang cakap? Allah yang cakap. Allah lebih tahu. Jadi hati-hati. Dan mereka tuh dilaknat dalam Fatihah. Dah disebut ya. Bila kita baca Fatihah, setiap hari kita wajib membaca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu sahabat Nabi, itu para nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, itu Yahudi. Waladhdallin, itu Nasrani. Kenapa lagi mau ikut telunjuk mereka juga? Kenapa lagi tengok ke timur dan ke barat? Tidak tengok ke Mekah dan Madinah, tidak tengok Al-Quran, tidak tengok sunnah. Kenapa lagi masih dipengaruhi oleh
pemikiran-pemikiran yang meracuni umat Islam, yang lebih bahaya daripada virus, daripada COVID, sekularisme, la ilaha illallah, dan pecahan-pecahannya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejahat-jahat manusia. Innalladzina amanu, berbeda dengan orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, orang beriman yang beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, itulah sebaik-baik manusia. Siapa yang cakap? Allah yang cakap. Anda beriman, alhamdulillah. Anda beramal saleh, alhamdulillah. Anda sebaik-baik manusia. Apa keputusan yang mereka ambil? Apa imbalannya? Jazauhum, imbalannya inda rabbihim, pada sisi Allah, jannat, surga yang banyak jenisnya. Jannatu Aden, surga Aden yang banyak jenisnya. Tajri min tahtial anhar, mengalir di dalamnya sungai-sungai minuman. Kemarin kita ada sebut ada sungai minuman air tawar yang sangat enak. Ada laban. Ada apa lagi? Ada khamar. Ada asal. Sebut dalam surah Muhammad. Kemarin kita sudah bincang ya. Jenis-jenis minuman dalam surga. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Dunia ini sekejap. Dunia ini sebentar. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Rasulullah memperingatkan belia di zamannya, dipegangnya bahu belia itu. Abdullah bin Umar bercerita, Rasulullah memegang bahuku katanya. Apa kata Rasulullah? Idza asbahta, katanya apa? Ya gulam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai anak belia, Anda di dunia ini mesti melihat seakan-akan Anda itu orang asing di sini loh. Bukan untuk selama-lamanya di sini. Berapa lama lah? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itulah dia. Kemudian nanti kita akan beralih ke alam barzah sebelum alam baqa. Yang jelasnya di alam baqa sana, khalidina fiha, kekal di sana selama-lamanya. Siapa tadi? Orang yang beriman dan beramal saleh kekal dalam jannah. Kemudian keadaan mereka macam mana? Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, Allah senang dengan mereka. Salatnya teratur, tilawahnya teratur, gerakannya teratur, aktivitinya teratur, tidurnya teratur, segala urusannya teratur. Allah ridhai. Wa radu'an, dan mereka juga ridha kepada Allah. Kan Allah yang mengaturkan mereka. Apa sifat utamanya mereka ini? Dzalika liman khasyya rabbah. Orang ini sifat yang khusus yang dimilikinya, yang basic, khasyya rabbah, takut kepada Allah. Al-khasyah. Nah, ini yang disanjung dalam surah Al-Mulk. Nah, tengok di sini ayat 12 halaman 562 Mushaf Madinah, Mushaf Brunei. Allah menyanjung orang yang beriman yang yakhshawna rabbahum. Di sini khasyah. Khasyah itu past tense. Yakhshawna future and present tense. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, orang yang selalu takut kepada Allah. Jadi present and future artinya tidak ada berhenti. Sekarang, besok, lusa. Sekarang, besok, lusa. Hari ini, besok, lusa. Minggu ini, seterusnya dan seterusnya. Bulan ini, tahun ini dan seterusnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, orang yang ada khasyah kepada Allah bil ghaib. Allah tu tidak nampak sama dia, matanya tidak melihat Allah, tapi hatinya melihat. Lahum maghfirah, Allah akan kasih dia maghfirah, keampunan. Dosanya akan diampuni Allah. Wa ajrun kabir, dan jannah. Itu dalam surah Al-Mulk. Tengok surah Yasin. Nah, orang kita rajin baca Yasin, rajin baca Mulk. Perhatikan sanjungan Allah dalam surah Mulk tadi ya, ayat 12. Tengok pula Yasin, sama juga ceritanya. Yasin ayat berapa? Ayat 11. Cantik nomornya. Yasin 11, Mulk 12. 11, 12. Apa katanya di sini?
Wa khasyar rahmana bil ghaib. Past tense sama dengan surah Bayyinah. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Mereka takut kepada Rahman, kepada Allah bil ghaib. Allah tidak nampak sama dia tapi dia takut selalu. Fabashshirhu bimaghfiratin. Berilah mereka berita gembira. Allah akan memberi mereka maghfirah wa ajrin karim dan ganjaran jannah. Dalam muluk suratul muluk dijanjikan jannah, dalam surah Yasin dijadikan jannah, dalam surah Al-Bayyinah dijanjikan jannah. Subhanallah. Apa kuncinya? Khasyah, rasa takut kepada Allah. Macam mana orang itu nak takut? Kenapa Anda tak takut? Macam mana orang itu nak takut? Kata ulama, nak takut kepada Allah itu karena membina ma'rifah. Perlu kepada ma'rifah. Anda kena mengenali Allah. Macam mana nak mengenali Allah? Kenal diri Anda dulu. Katanya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, insaf dia dirinya siapa, dia akan tahu Allah itu siapa. Diri saya apa? Diri saya dulu saya tidak ada. Saya lahir hari apa, bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, kan ada tanggalnya. Sebelum itu Anda apa? Sebelum itu dalam rahim ibu. Sebelum lahir dia dalam rahim ibunya. Macam mana dia keadaannya dalam rahim ibunya? Tengok surah Al-Mu'minun. Dalam surah lain juga banyak ya. Macam mana Anda dalam rahim ibu? Tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat berapa? Ayat 12, 13, dan 14. Peringatan Allah dalam surah Al-Mu'minun tentang kejadian manusia. Alam. Janin. Waktu Anda dalam rahim ibu. Subhanallah. Halaman 342 surah Al-Mu'minun. Apa katanya di sini? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah jadikan manusia Adam daripada tanah. Ayat 12. Ayat 13. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian anak cucunya dijadikan daripada nutfah, sperma. Fi qararim makin, yang terpelihara, yang dijamin keselamatannya dalam rahim ibunya. Kemudian mula-mula nutfah, sperma, thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Dari nutfah menjadi 'alaqah. Dari air menjadi darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dari darah menjadi daging. Dalam hadis dikatakan 40 hari air, 40 hari daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Itulah prosesnya. Detailnya ada dalam hadis. Subhanallah. Sudah menjadi daging, fa khalaqnal mudghata 'izama. Dipasanglah tulang belulang sikit-sikit. Fa kasawnal 'izama lahma. Kemudian dibalut dengan daging dan tulang. Kemudian ditiupkan ruh apa semua. Berapa lama? 9 bulan. Siapa yang mengaturnya? Allah. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maha agung, maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Ayat lain ada lagi nanti itu ya. Kemudian ayat 15. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah kamu lahir, setelah kamu hidup, kamu akan mati, katanya ayat 15. Ayat 16. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nanti dari kiamat kamu akan berbangkit. Ada nanti di sana hari kiamat, ada hari berbangkit. Itu ayat berapa tadi? Dari ayat 12, 13, 14, 15, dan 16. Kalau dari ayat 1, itu sifat-sifat orang yang akan masuk jannah firdaus. Nak selamat di sana, nak dapat jannah first class, disebutkan daripada ayat 1, 2, 3, 4 sampai 11. Waktu turunnya surah ini menyatakan indikator manusia-manusia mukmin yang akan masuk jannah
Datang ayat Jibril membawa awal surah Al-Mu'minun, Rasulullah angkat tangan spontan. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna. Doa Rasul waktu turunnya permulaan ayat surah Al-Mu'minun yang menyatakan sifat-sifat mukmin yang akan meraih Jannatul Firdaus. Tapi kita masih dengan surah Al-Bayyinah ya. Kita masih bersama surah Al-Bayyinah. Sekali lagi kita lihat di sini apa kata Prof. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam mentafsirkan ayat 6, 7 dan 8 surah Al-Bayyinah tentang kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Apa kata Prof. Wahbah Zuhaili? Setelah menerangkan pendirian orang kafir dan musyrikin terhadap seruan yang dibawa Nabi dalam ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, Allah menyebutkan tentang ancaman terhadap orang kafir dan janji baik terhadap orang-orang yang mentaati Allah serta balasan terhadap mereka. Itulah dalam ayat apa nih? 6, 7, dan 8. Allah mendahulukan ancaman ahli kitab. Kenapa dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab? Kenapa ahlul kitab itu di depan sekali? Nah, ini dibahaskan oleh Prof. Wahbah Zuhaili. Kenapa dia diletakkan di depan? Berbanding dengan orang-orang musyrikin. Musyrikin nomor 2. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kenapa ahlul kitab di depan? Karena Rasulullah SAW mendahulukan hak Allah ke atas hak dirinya. Justru itu ketika gigi Rasulullah SAW patah dalam peperangan Uhud. Subhanallah. Subhanallah. Nabi Muhammad ya berperang sampai giginya patah. Walaupun giginya patah, baginda berdoa apa katanya? Ya Allah, tunjukilah kaumku ini. Mereka sebenarnya tidak tahu ya Allah. Bukan dilaknatnya. Bila dia cedera dalam perang, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukilah mereka ya Allah, mereka memerangiku, memerangi sahabatku sampai banyak di antara mereka yang korban mati syahid sampai gigi Rasulullah patah. Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tetapi apabila baginda terlepas salat asar pada hari peperangan Khandaq, perang juga cerita perang, di waktu perang Khandaq sampai terlewat salat asar, baginda berdoa di sana, semoga Allah memenuhi perut-perut dan kubur mereka dengan api. Dilaknat di sini. Kenapa? Karena sampai terjejas ibadat kepada Allah. Kalau badan saja cedera, ibadat tidak terjejas, Rasulullah tidak melaknat mereka. Lalu Allah berfirman, sebagaimana kamu telah mendahulukan hakku ke atas hakmu pada hari ini, aku akan mendahulukan hakmu ke atasku. Itu maka didahulukan di sana, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Barang siapa meninggalkan salat sepanjang umurnya tidak menjadi kafir, tetapi siapa yang mencela kamu, na'udzubillah, akan jadi kafir. Kata Allah dalam penjelasannya kepada Muhammad, meninggalkan salat tidak menjadikan kafir, kata, tapi mencelamu menyebabkan orang itu kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena ahli kitab telah mencerca kamu, aku dahulukan ancaman terhadap mereka berbanding orang-orang musyrikin yang menghina aku. Itu maka di dalam ayat itu didahulukan innal ladzina kafaru min ahlil kitabil musyrikina fi nari jahannam. Subhanallah. Selain itu ahlul kitab juga sepatutnya lebih utama beriman dengan kerasulan Muhammad. Sepatutnya ahlul kitab itu dia dalam kitab suci mereka sudah ada tanda-tanda Nabi Muhammad. Sifat-sifat Nabi Muhammad sudah ada. Subhanallah. Orang-orang yang dipelihara artinya di kalangan tokoh-tokoh Yahudi Nasrani, bila mereka lihat Muhammad beriman, mereka terus. Tapi yang degil, namanya degil ya, tidak beriman. Malah kitab suci mereka ubah. Tentang sifat-sifat Muhammad dibuat benda lain di situ. Jadi kitab sucinya tidak suci lagi. Karena sudah dinodai oleh tangan manusia. Secara umumnya mereka semua beriman dengan agama serta mengakui tentang Nabi akhir zaman dan tanda-tandanya dalam kitab suci mereka. Mereka tahu ya,
Itu maka kemarin disebut dalam ayat dalam suratul Baqarah katanya apa katanya? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang itu kenal betul dengan Rasulullah sebagaimana kenal anaknya sendiri. Nah, halaman 23 ayat 146. Alladzina atainahumul kitab. Kaum yang diberi Alkitab itu yaitu Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka kenal Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, persis seperti mana mereka mengenal anak-anaknya sendiri, karena tanda-tanda Nabi itu ada dalam kitab suci mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Justru segelintir manusia itu menyembunyikan fakta yang betul, fakta yang benar disembunyikan. Wahum ya'lamun, malah mereka tahu sebenarnya. Begitulah sifat Ahlul Kitab itu, maka dicela di sini. Cercaan mereka itu tidak wajar. Oleh sebab itu ancaman lebih berhak didahulukan kepada mereka. Itulah dia dulu ya tentang apa nih, baru tentang kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Kemudian besok kita akan lanjutkan tafsir dan ulasan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'ana ya karim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa la tuhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Allahumma sallim qulubana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma inna nas'aluka qalban salima, Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa, wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin, Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin, Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin, wahfazna min kulli su' wahfazna min kulli makruh fid dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum ya mujibas sailin ya rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahim. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wadai'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.